Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtina Atifah. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem hukum Indonesia, yaitu area hukum. Subjek hukum. Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum atau para pendukung atau pemilik hak dan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia ialah individu atau orang dan badan hukum atau perusahaan, organisasi, institusi. Dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum memiliki wewenang. Wewenang subjek hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu wewenang untuk mempunyai hak, wewenang untuk melakukan atau menjalankan perbuatan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pembagian subjek hukum manusia. Menurut hukum, tiap-tiap seseorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Ada dua alasan yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum, yaitu pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif, kedua, kewenangan hukum. Dalam hal ini, kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Menurut sifatnya, badan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik, badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, contohnya lembaga dan bank negara, badan hukum private, badan hukum yang didirikan oleh private atau bukan pemerintah, contohnya perhimpunan perseroan terbatas. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum. Karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, Ahmad dan Ali mengadakan sewa tanah. Tanah di sini adalah objek hukum. Biasanya objek hukum itu adalah benda atau zat yang dapat dimiliki oleh dan dikuasai oleh subjek hukum. Benda menurut pasal 499 KUH Perdata ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hak disebut juga dengan bagian dari harta kekayaan atau vermögenbestandel. Harta kekayaan meliputi barang, hak, dan hubungan hukum mengenai barang dan hak diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUH Perdata. Menurut pasal 503 KUH Perdata, bahwa benda itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud, segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan panca indera, contohnya buku, rumah, tanah, meja, kursi, dan lain sebagainya. Benda tidak berwujud, yaitu semua hak, contohnya hak cipta, hak atas merek, dan sebagainya. Dalam pasal 1504 KUH Perdata, benda dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tetap. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut Sajipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum halaman 35 adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Lebih lanjut, Sajipto Raharjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Kematian merupakan suatu peristiwa hukum. Secara lebih rinci, apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Sajipto Raharjo menyimpulkan bahwa tidak setiap peristiwa bisa menggerakkan hukum. Apabila A mengambil sepeda motor miliknya sendiri, maka timbullah suatu peristiwa. Peristiwa ini tidak menggerakkan hukum untuk bekerja. Lain halnya apabila yang diambil oleh A adalah sepeda motor orang lain. Di sini hukum digerakkan untuk bekerja. Oleh karena hukum memberikan perlindungan terhadap orang lain yang mempunyai sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, hanya peristiwa-peristiwa yang dicantumkan dalam hukum saja yang bisa menggerakkan hukum, dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum. Hal yang sama juga disampaikan oleh R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 251. Menurutnya, peristiwa hukum adalah suatu rechtsfeld, suatu kejadian hukum, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum, perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum. Karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum dan karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum. Jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum.
Hubungan hukum. Menurut Suroso halaman 269, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial, memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi bevoegdheid atau kekuasaan atau kewenangan atau hak, dengan lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atau orang atau badan hukum dinamakan hak. Mengenai hubungan hukum ini, Lugiman sebagaimana dikutip oleh Suroso halaman 270 berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestatis subjek, dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut plicht subjek. Hubungan hukum memiliki tiga unsur: adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat hukum. Ada dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Timbulnya peristiwa hukum. Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan perdata, dan karena tak mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Meski pada prinsipnya semua orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tapi pasal 1330 KUH Perdata masih mengecualikan beberapa orang yang dianggap tidak cakap. Orang yang dianggap tidak cakap, orang yang dianggap belum dewasa. Seorang yang dikatakan dewasa adalah ketika ia telah berumur 21 tahun. Orang dewasa dapat diartikan sebagai orang yang belum genap 21 tahun tapi sudah menikah. Orang yang di bawah pengampuan, yaitu orang gila atau hilang ingatan. Orang yang dianggap tidak cakap oleh undang-undang, misalnya menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT, yang dapat mewakili perbuatan hukum PT adalah direktur. Kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan azazinya yang diberikan orang lain dari dia lahir sampai dia mati. Setiap manusia yang mempunyai kewenangan berhak belum tentu mempunyai kewenangan berbuat atau bertindak. Setiap orang yang mempunyai kewenangan berhak, karena dalam hukum, sanksi hanya berlaku atau terpakan dalam kewajiban, bukan hak. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban akan mendapatkan sanksi, sedangkan orang yang tidak melaksanakan haknya tidak akan mendapatkan sanksi. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.